Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat tanggal 14 bulan Safar 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat dapat berkumpul bersama di Masjid Ami Abdullah ini, rumah Allah yang mulia ini, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, salat maghrib, insya Allah salat isya berjamaah. Kita bersyukur Allah telah memberikan hidayah kepada kita di tengah banyaknya orang yang belum mampu menyisihkan waktu melaksanakan perintah Allah dengan baik karena dia belum dipilih, belum ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Ayat 100 surah Yunus, wa maka nali nafsin antu'mina illa bi'idnillah. Tidak ada seorang diri yang beriman kecuali atas izin Allah Ta'ala. Orang yang melaksanakan perintah Allah itu pasti orang yang beriman. Dan kita malam ini ditunjuk oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah dan ini kita syukuri. Semoga hidayah ini sampai akhir hayat kita, sampai pada saat kita menghembuskan napas yang terakhir dalam kondisi iman yang sempurna, biqauli la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pada kajian malam hari ini, ulun ingin meneruskan kajian pagi tadi, subuh tadi di Masjid Hasanuddin Majdi, tentang sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Siapa Sahal bin Sa'ad itu? Sahabat Nabi kaum Ansor yang wafatnya terakhir. Diwafat pada tahun 99 Hijriah. Setelah itu ada lagi sahabat Nabi dari kaum Ansor. Yang ada sahabat Nabi dari kaum Muhajirin. Ada Abu Kilabah yang wafat tahun 104 Hijriah. Abdullah bin Zaid namanya. Itu sahabat-sahabat yang terakhir. Sahal bin Sa'ad sahabat yang cerdas, sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis-hadis
dari Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam pembicaraan hadis-hadis sahih sering sekali kita temui nama beliau dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Apa yang diceritakan oleh sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad? Kata beliau, Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang malaikat Jibril kepada Nabi. Jibril itu menjadi tamunya Rasulullah dan tidak asing. Tidak asing lagi, kenapa? Karena dari 1.020.027 huruf dari 114 surah, 6.236 ayat, 30 juz Al-Quran yang datang kepada Nabi, semuanya lewat malaikat Jibril. Tidak ada yang dari Allah langsung datang kepada Nabi, tidak ada. Ayat itu lewat malaikat Jibril. Jadi Al-Qurannya dari Allah, pembawanya malaikat Jibril, yang menerimanya Nabi Muhammad SAW. Ini hak yang bertiga. Al-Quran tidak ada satu huruf pun yang turun kepada sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Jibril datang pada saat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan Jibril berkata, apa kata Jibril? Ya Muhammad, isma syi'tah fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sebolehmu, sesungguhnya kamu akan mati. Di penghujung kehidupan, sejauh-jauhnya, sepanjang-panjangnya umur manusia, kematian itu pasti datang, kata malaikat Jibril. Maka hadis ini bukan kepada Nabi saja, hadis ini justru kepada kita, menasihatkan kepada kita. Silahkan kita melalui menikmati kehidupan. Sesungguhnya kehidupan itu akan berakhir dengan kematian. Bukti saja pada cerita yang kita angkat mukadimah tadi, sahabat Nabi tahun 99 Hijriah terakhir wafatnya, yang bernama Sahal bin Sa'ad dari kaum Ansar. Dari kaum Muhajirin, Abdullah bin Zaid itu wafat pada 104 Hijriah. Setelah itu tidak ada menemukan lagi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Artinya suatu saat siapapun dalam kehidupan ini akan berakhir pada kematian, sehingga Jibril mengingatkan, jalanilah kehidupan, sesungguhnya di penghujung kehidupan itu ada yang namanya kematian. Sungguh ini nasihat yang sangat indah sekali, nasihat yang luar biasa. Artinya kita tidak pernah dilarang untuk menjalani kehidupan, tapi ingat-ingat di penghujung kehidupan itu ada mati, baik datangnya mendadak, baik datangnya dengan proses, baik datangnya dengan proses yang panjang, 4 tahun, 5 tahun dibangunakan, didudukakan, baru meninggal. Artinya cukup panjang prosesnya. Ada yang kada panjang prosesnya, hanya saja berdudukan, bependeran, mbah itu mendengar pengumuman meninggal dunia. Itulah yang namanya kematian itu. Satu misteri yang kada kawa ditebak-tebak oleh manusia. Tapi kita harus diingat. Mengingatkan mati mempercepat taubat. Makin banyak kita ingat dengan mati, makin sering kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena keselamatan dari dosa yang banyak kita lakukan, setelah terjadinya kematian, pada saat sebelum mati itu dilakukan permohonan ampun yang banyak. Minta ampun yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang mengingat mati adalah orang yang mempercepat untuk minta ampun dan bertaubat. Mengingat mati adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Mengingat mati adalah menjaga diri daripada kemaksiatan, yang sering manusia terjebak pada kemaksiatan itu. Tapi ingat lawan mati itu banyak. Banyak yang ingat lawan mati. Apalagi musim COVID-19 tadi, takutan benar lawan mati sabar tahan. Namun tidak semua bersiap-siap.
Yang dituntut dalam agama kita, ingat dan bersiap-siap. Ingat lawan mati dan mempersiapkan diri dengan kematian. Itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril, boleh engkau lewati kehidupanmu, tapi satu saat kamu akan berpisah. Satu saat kamu akan mati. Kematian akan terjadi. Aksiru dzikra hazimil ladzat, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, banyak-banyak kalian mengingatkan sesuatu yang memutuskan kelezatan, karena imbah mati itu kada ada kelezatan lagi. Apa aja hilang kelezatannya, kada usah mati, garing aja kada ada lezat lagi. Apa nang senang kita makan di waktu sakit, kada senang, melirik aja kada, apalagi memakan. Karena di waktu sakit tuh kelezatan makanan sudah mulai ditarik oleh Allah Ta'ala. Orang sakit tuh apabila masih ganas makannya, berarti yang sakitnya tuh lain. Ada orang sakit tak makin begancang, makan makin berselera. Nah, itu lain yang sakitnya. Jadi kelezatan makan ditarik, keceriaan wajah ditarik. Adalah orang yang sakit tuh nang takurihing sepanjangan. Kada ada kecuali sakit mental, kecuali sakit jiwa. Dalam duka, dalam suka, kada ada kecuali takurihing. Tapi kalau sakit fisik yang sudah diuji oleh Allah, maka yang hilang apa? Keceriaan wajah. Kada ada ceria lagi. Anak cucu bermain di hadapannya, sedikit tersenyumnya. Artinya apa? Keceriaan wajah ini ditarik oleh Allah pada saat sakit. Yang ketiga yang ditarik oleh Allah apa? Kekuatan fisik. Kekuatan fisik. Dulu mulai di Sungai Andai sana Kepal 7, tiap subuh hari Ahad jalan kaki. Buliknya jalan kaki lagi. Tapi pada saat sampai giliran sakit, apa kata ibunya, kata mamanya, tuntun bang bapak ke kamar mandi. Dari tempat tidur dengan kamar mandi jaraknya berapa? 3 meter. Minta dituntun. Kekuatan sudah dicabut oleh Allah Ta'ala. Kuatnya jalan kaki dari Sungai Andai Kepal 7 satu bayangan. Dulu kuatnya aku jalan kaki. Hari ini mendatangi kamar mandi dituntun dan dibimbing. Berapa sudah yang Allah hilangkan? Belum mati lagi itu, baru sakit. Kelezatan makanan, keceriaan wajah, kekuatan fisik. Yang keempat yang Allah cabut di waktu orang sakit adalah dosa-dosa. Orang yang sakit, yang sabar menghadapi sakit itu, dosanya berguguran, Pak. Jangan pun sakit fisik, terinjak duri kaki ini, kemudian sabar, maka dosanya berguguran. Apalagi sakit fisik, duduk didudukakan, berbaring dibaringakan, ini ganal benar pahalanya yang merawat dengan ikhlas. Yang sakit dosanya diampuni dengan penuh kesabaran. Qadarullah, Allah sembuhkan, kesembuhan mulai datang. Apabila kesembuhan mulai datang, apa yang mulai Allah kembalikan? Allah mengembalikan rasa nikmatnya makanan. Yang tadinya ditolak, ini sudah termakan. Hari-hari tiap pagi bertagih bubur Bandung. Udah nang tahu bubur Bandung aja juga. Tukarakan bubur Bandung, ditukarakan oleh anak 2 porsi. Seporsi habis, akhirnya nyebelah porsi yang lain. Dulu sesendok aja dimasukkan ke mulutnya berat benar. Artinya apa? Selera makanan sudah Allah kembalikan, nikmat. Amun garingnya di kampung kan ada bubur Bandung tuh Pak. Di desa iwak karing jamur sehari disanga, dicacap kecacapan asam kamal. Pada terasa 2 piring nasi habis. Ini sudah kelezatan dikembalikan. Ini sembuh saja, sembuh dari sakit. Kemudian berikutnya Allah kembalikan apa? Keceriaan wajah.
senang memantau cucu-cucu bermain, tersenyum sepanjang dia gembira dengan apa perilaku-perilaku anak cucunya. Senyuman itu kadang ada di waktu sakit. Kemudian kekuatan fisik, mama jangan dituntun lagi ke kamar mandi, mama mandi sendiri, bapak mandi sendiri. Ini sudah sedikit demi sedikit. Pada saat 3 macam ini Allah kembalikan di waktu sembuh. Satu yang tidak Allah kembalikan, apa? Dosa. Pada saat dosa itu berguguran di waktu sakit, kemudian sembuh, kata Allah, dosa kok kuberikan lagi? Tidak. Ini kasih sayang Allah lawan kita. Dosa yang sudah Allah ampuni di waktu kita sakit tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan sakit itu pelajaran yang amat berharga bagi kita. Jadikan sakit itu ujian bagi kita, di mana dosa-dosa kita diampuni dan Allah tidak akan kembalikan lagi kepada dosa-dosa itu. Jemaah sekalian rahimakumullah. Belum lagi yang namanya kematian. Aksiru dzikra hazimil lazzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Apa yang memutuskan kelezatan adalah kematian. Mati itu dahsyat. Mati itu kada kawa dihitung. Kemudian mati itu adalah sesuatu yang kada kawa diprediksi. Yang jelas mati itu kada kau bahinak lagi. Apabila kada kau bahinak lagi maka mati. Dan memang itu Pak, rumusnya itu. Di waktu Abdullah ibnu Amr bin As berbisik di telinga ayahnya, Amr bin As napasnya sudah sepotong-sepotong. Ini sudah hampir syakaratul maut ayahnya. Abdullah seorang sahabat yang cerdas ini, cendekiawan ini berbisik di telinga ayahnya, ya abati siblil maut, ayahku berceritalah kepadaku orang hendak mati itu kayak apa. Artinya ini pertanyaan yang paling tepat, bercerita tentang kematian kepada orang yang hendak mati, pada orang yang sudah napasnya terpotong-potong. Ayahku bercerita kepadaku orang hendak mati itu kayak seperti apa. Maka Amr bin As dengan sisa-sisa tenaga dan suara, dia jawab permintaan anaknya itu. Apa kata Amr bin As? Karena ka'anni atanapasu ala sakbil ibrah. Anakku, orang hendak mati itu seperti bernapas di lubang jarum. Lubang jarum itu adalah nangganalnya. Ada. Orang hendak mati itu seperti bernapas di lubang jarum. Namun bahasa Banjarnya orang hendak mati itu ngalih banar mencari pernapasan. Ngalih banar mencari hendak behinak. Oksigen kiri kanan berpasang. Karena mampu. Ini sudah sampai saatnya akan putusnya pernapasan. Seperti bernapas di lubang jarum anakku. Hanya menarik satu kali bernapas, kadang-kadang bahunya terangkat. Berat sekali menarik pernapasan itu. Wa ka'anna jibalud dunya ala sadri. Anakku, orang hendak mati itu seolah-olah gunung yang ada di atas dalam dunia ini diletakkan di atas dada. Manggah menarik pernapasan, ditindihi lagi lawan gunung. Tapi itu apa? Itu perasaan. Itu perasaan orang yang hendak mati. Bapak-bapak, supaya kita ketahui dalam cerita hadis yang sahih ini, yang hendak mati itu siapa? Amr bin As, sahabat yang paling setia kepada Nabi Muhammad SAW, yang diyakini kematiannya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi toh begitu beratnya kematian itu seperti bernapas pada lubang jarum. Ini yang Nabi suruh, malaikat suruh ingatkan. Ingat dengan kematian, ingat dengan kematian. Ingat dengan sesuatu yang memutuskan kelezatan. Sepanjang apapun kehidupan kita akan dipertemukan dengan apa? Dengan kematian yang akan terjadi. Hari ini kita buktikan. Kawan handai tolan kita berangkat ke Masjid Ami Abdullah, berombongan, agasan buka puasa bersama, tarawih bersama, kemudian selesai bulikan
tahun dahulu, tahun tadi sudah tidak ada lagi kawan itu, mendahului kita. Mungkin tahun depan ada pulang yang berdahulu. Itulah kematian. Jadikan pelajaran dan belajarlah pada proses kematian, bukan belajar pada orang mati. Belajar pada proses kematian. Ada saudara kita hendak sakaratul maut, jangan ditinggalkan. Rasakan kau melihat aku pina sakit benar sidin, lalu mundur kita. Sebenarnya ini pelajaran kepada kita. Saksikan proses kematian itu dengan baik, menjadi pelajaran lawan kita bahwa satu saat, tahun depan atau kapanpun, kematian itu akan datang kepada kita. Jadi kita belajar dengan proses kematian. Belajar dengan apa yang Nabi ajarkan. Apa kata Nabi? Lakinu mautakum, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang hendak mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat ini aja hadisnya yang sahih. Bacaan yang lain tidak ada diperintahkan dari hadis yang sahih, Bapak-bapak. Artinya sepakat kita, waktu orang tua kita hendak tolong saudara kita hendak mati, tidak ada yang kita ajarkan kecuali la ilaha illallah. Karena Nabi menyuruhnya, ajari dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah itu kalimah apa? Bismillah. Kalimah tauhid. Artinya seseorang hendak mati harus mengumandangkan di hadapan Allah dengan kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala. Dan man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akhir kalam itu kan ada lagi ucapan sesudah itu. La ilaha illallah. Mati, maka dia pasti akan masuk surga. Apapun yang terjadi pada masa kehidupannya, penuh dengan bergelimang dosa dan kesalahan, dia waktu hendak mati, dia mampu dengan penuh penghayatan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan mendapatkan surga. Beruntung sepakat manakala anaknya sekian banyak menghadapi proses kematian ayahnya, semuanya mengajarkan sesuatu yang tidak membingungkan kepada ayahnya. Anak nomor 1, anak nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, kebetulan anaknya 13, nomor 13 umpamanya, sepakat mengajarkan, ayah ucapkan ini, la ilaha illallah. Pastikan ayahnya sudah mengucapkan itu, kemudian diam. Itu bukan terus-menerus. Pada saat ayahnya sudah mengatakan la ilaha illallah, tunggu proses selanjutnya. Makin melemah, tapi la ilaha illallah sudah diucapkan pada kalimat terakhir, maka jaminan. Amun ditambahi bang Allah, Allah, Allah. Allah itu apa? Asmaul Husna. Karena ada satu hadis pun yang memerintahkan bacakan Asmaul Husna di waktu orang hendak mati. Hingganya kalimah la ilaha illallah. Kadang-kadang yang membaca ini merasa apa? Kalau la ilaha illallah itu terlalu panjang, maka dipotonglah dengan kalimat pendek, Allah, Allah, Allah. Sama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan itu kada pernah mempertimbangkan kepada proses orang yang hendak mati. Apa yang Nabi katakan pasti benar. Apa yang kita persangkakan pasti salah. Kadang-kadang persangkaan kita seolah kita menggugurkan satu syariat yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW diucapkan. Tetap kalimat la ilaha illallah. Jamaah sekalian, kalau kada salah kajian bulan lalu sudah ulun ceritakan bahwa matinya seorang Yahudi yang didakwahi oleh Nabi menjelang sakaratul maut dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang melepaskan Yahudi ini daripada dahsyatnya api neraka. Kalau berbicara dia Yahudi, berarti kalimat la ilaha illallah itu kalimat pertama dan kalimat terakhir yang dia ucapkan. Karena Yahudi sebelumnya
Dia tidak mengenal kalimat ini. Mungkin tiap hari tidak ada kecuali kemaksiatan. Tapi Allah memberikan petunjuk hidayah menjelang kematian dengan satu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mampu mengucapkan kalimat itu, la ilaha illallah. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua dari malaikat Jibril. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai oleh kamu siapa aja ya ingin kamu cintai. Sesungguhnya engkau satu saat akan berpisah dengan orang yang paling kau cintai. Maka cintalah dengan batas-batas yang bisa kita kendalikan. Jika harus membenci, bencilah sesuatu dengan batas-batas yang kita tidak harus tercampak kepada sesuatu permusuhan. Mencintai seseorang karena Allah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih. Salasun man kunna wajada bihinna halawatul iman. 3 macam yang dipraktekkan dalam kehidupan seorang, maka orang itu merasakan nikmatnya iman. Kenapa orang sayang dengan iman? Karena iman itu nikmat. Kenapa Bilal bin Rabah mampu menahan hampir terjadi kematian pada saat badannya ditindih dengan batu besar, dibaringkan di tengah padang pasir yang panas dan tandus, tapi dia bertahan dengan kalimat Ahad, Ahad, Ahad. Tuhanku Esa. Jangan kalian coba-coba untuk jauhkan dariku. Akhirnya diselamatkan dengan datangnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, memerdekakan Bilal dengan membelinya dengan harga yang cukup mahal. Orang-orang yang beriman itu apabila keimanannya diutak-atik, maka bangkit semangat imannya. Bangkit semangat iman. Jika semangat iman itu bangkit, apapun yang terjadi dihadapi, sekalipun sampai tetesan darah yang terakhir. Jemaah sekalian, di saat Imam Ahmad Ibnu Hanbal ditanya tentang merasakan nikmatnya iman itu kapan? Pada saat aku dirantai beberapa kali sampai pingsan babak belur oleh seorang khalifah yang berkuasa pada saat itu. Tapi waktu itu merasakan nikmatnya iman. Bilal pada saat dibaringkan di padang pasir yang tandus dan dipaksa untuk meninggalkan Allah, meninggalkan Rasul, meninggalkan Islam. Tapi kata Bilal waktu itu, aku mendapatkan nikmatnya iman. Kenikmatan iman dalam diri kita. Dan itu seyogianya yang kita rasakan. Kita tidak mampu sayang dengan keimanan kalau kita tidak menikmati nikmatnya iman itu. Halawatul iman, mencintai Allah, mencintai Rasul di atas daripada segala-galanya. Ayat 24 surah At-Taubah yang Allah firmankan kepada kita, qul in kana abaukum wa abnaukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Qul in kana abaukum, katakan hai Muhammad, jika bapakmu yang pertama, wa abnaukum anakmu yang kedua, wa ikhwanukum saudaramu yang ketiga, wa azwajukum istrimu yang keempat, wa ashiratukum kerabat keluargamu yang kelima, wa amwalun iktaraftumuha hartamu yang keenam, wa tijaratun takhshawna kasadaha satu bisnis usaha yang kamu geluti yang ketujuh, wa masakin tardawnaha rumah luas di mana kamu tinggal yang kedelapan. Allah sebutkan 8 macam. Ini ada di sekeliling kita, Pak. Tapi 8 macam ini kita cintai lebih daripada mencintai Allah, lebih daripada mencintai Rasul. Tunggu, Allah akan berikan keputusan yang mengecewakan kita. Artinya apa? Allah bukan melarang mencintai 8 macam, tapi Allah minta letakkan kecintaan kepada Allah dijunjung tinggi di atas daripada segala-galanya. Yang lain, ayah dicintai karena Allah, anak dicintai karena Allah, saudara dicintai karena Allah, istri dicintai karena Allah, kerabat keluarga karena Allah, mencintai harta karena Allah, mencintai bisnis usaha bolehkah? Boleh karena Allah. Mencintai rumah tempat tinggal silahkan karena Allah.
Apabila dicintainya semua karena Allah Ta'ala, pasti kita tidak kehilangan kendali. Inilah nikmatnya iman dalam kehidupan kita. Maka cintailah siapa yang ingin kamu cintai. Sesungguhnya satu saat kamu akan berpisah. Ada istilah orang Bahari apabila kematian anak yang belum balik, apa ujaran orang tua Bahari? Abahnya, mamanya sayang, tapi Allah lebih sayang lagi. Ini kalimat yang sangat menyadarkan loh kita. Apabila ada orang yang berontak-berontak kematian anak, kematian cucu, ingatkan, Allah lebih sayang, Allah lebih merindukan anak-anak kita daripada kita. Mungkin ada dampak yang besar nanti kalau usianya sudah tua, karena tidak maksimal dalam mendidiknya. Nah, ini dicintainya karena Allah semata. Dicintainya karena Allah. Tapi ingat, satu saat akan berpisah. Suami dengan istri berpisah, anak dengan orang tua berpisah. Akan dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah nang masuk kubur, bini ninggal nang laki umpat jauh di kubur kadang. Masuk nang laki memang ke dalam kubur, tapi menjajak peti matinya. Untuk apa? Cepat ditutup dengan tanah, karena kada boleh dibukakan bomnya, kada boleh ditutup. Bukan laki durhaka lawan bini kada. Nang laki ikut berpartisipasi menguburkan istrinya dengan baik. Tapi jika kau mati, aku juga mati, itu adalah khayal yang tidak ada artinya. Kada ada. Jadi kematian seseorang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Beramal oleh kamu semaumu, sebolehmu, sesungguhnya amalmu itu akan dibalas. Artinya lebih malaikat Jibril memperingatkan kita, hati-hati dalam berbuat, berpikir 1000 kali dalam melangkah, karena tidak ada perbuatan di muka bumi ini yang tidak dipertanggungjawabkan. Semua kita akan bertanggung jawab. Orang kafir saking bosannya kepada pertanggung jawab, waqalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini bosannya dengan pertanggung jawaban. Dianggap dia berat. Ya Allah, kenapa dulu dijadikan tanah? Jika aku dijadikan tanah, kan ada bertanggung jawab. Tapi pada saat aku dijadikan manusia, maka akan ada pertanggungjawaban. Tapi di sini mengangkat derajat kemanusiaan. Manakala manusia diberikan tanggung jawab dan mampu menjalankan amanah tanggung jawab itu dengan baik, maka di sini ketinggian diri dan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbuat, beramal, berucap apapun, semua tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan. Baik akan mendatangkan kebaikan, buruk akan mendatangkan keburukan. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang sangat adil. Pengadilan Allah tidak bisa diintervensi, tidak bisa dipengaruhi. Bukan seperti pengadilan-pengadilan di dunia. Tapi pengadilan Allah adalah pengadilan yang tidak ada kezaliman dalam pelaksanaan pemutusan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Tidak ada sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kecuali kita akan merasakan. Tidak ada sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan, kecuali kita akan menerima dan merasakan. 3 nasihat malaikat Jibril. Yang keempat, wa'alam anna syarafal mu'min min qiyamil lail. Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan orang yang beriman sejauh mana bangun malam hari melaksanakan sholat malam. Berat memang, yang namanya sholat malam itu berat. Jangan pun sholat malam, sholat siang aja keleleran. Apalagi malam sedang asiknya tidur, nikmatnya memejamkan mata, mimpi sudah keliling dunia, dibangunkan dengan sholat malam. Di 2/3 malam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam hari sekalipun sedikit. Nisfak, separuh malam, awin kus minhu qalila, atau lebih kurang daripada itu. Tapi diperintahkan kita bangun malam hari. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah.
Orang yang menjadi hamba Allah, ibadur rahman, orang yang tidak pernah melewatkan malamnya kecuali sujud dan qiyam. Apabila malam tiba di 2/3 malam, karena sholat malam itu 2/3 malam terakhir, mereka bangun berdiri dan sujud, berdiri dan sujud. Karena sholat malam itu Nabi Muhammad SAW diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, makanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan aw fi ghairi 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al husnihin wa tulihin summa yusalli arba'an fala tas'al husnihin wa tulihin summa yusalli salasan. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW itu baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih sholat malamnya kecuali 11 rakaat. Dia mengerjakan 4. Dan jangan kamu tanya panjangnya dan bagusnya. 4 rakaat Nabi kerjakan dengan panjang dan bagus. Bacaannya fasih, ayatnya panjang, sampai sahabat Nabi pernah mengikuti Nabi pada saat sholat malam. Abdullah bin Abbas, Nabi membaca surah yang pertama adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah jumlahnya 286 ayat. Hampir habis sudah Al-Baqarah. Ibnu Abbas berdiri gemetaran padahal pemuda. Nabi menjadi imam. Dalam benakku berpikir, mudahan batuntung 286 Al-Baqarah. Nabi ruku. Ternyata la yukallibullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kan perhatian kita. Kita sama Nabi, kita baca surah Al-Baqarah juga. Tapi yang kita baca 2 ayat terakhir. Ayat 285, ayat 286. Ibnu Abbas dalam benaknya berkata, mudahan ruku mbah ini. Ternyata Nabi menyeruskan surah Al-Imran. Surah Al-Baqarah 286 tambah Al-Imran berapa? 200 ayat, 486. Subhanallah. Kemudian Abdullah di waktu mengangkat takbir mungkin hibak. Di waktu salam bisa ada sekung-sekung lagi yang di belakang. Karena surah Al-Baqarah itu hampir 3 juz, Pak. Hampir 3 juz Al-Baqarah. Ditambah surah Al-Imran. Tapi itulah Nabi Muhammad SAW dalam mengerjakan salat malamnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, istrinya tercinta, qad ghafartu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, Tuhan telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Kenapa? Istri Nabi berkomentar, karena kaki Nabi bengkak, tumit Nabi pecah-pecah. Nabi melaksanakan itu tiap malam. Amun kita bengkak kaki. Kalau tadi bulik mulai di Jeddah ke Jakarta, bengkak, ada sadang lagi sandal. Tapi mbah boleh ke rumah, batis anak di atas, esok kempes pulang. Kada bengkak kena sholat malam, karena bejuntah bejuntah. Kaki Nabi bengkak kena sholat malam. Dosa pian itu diampuni ujar bini sidin. Nang terdahulu dan yang akan datang. Tapi apa jawab Nabi? Apalah aku abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maghrib, Isya kita laksanakan, dan sholat-sholat malam yang lain, itu tanda kesyukuran kita atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah wa istighnahu anin nas. Wa'lam anna syarafal mu'min min qiyamil lail. Kemuliaan orang beriman sejauh mana salat malam, dan kehormatan orang beriman, dia tidak menggantungkan harapan kepada sesama manusia. Kalau bergantung kepada manusia pasti kecewa, karena manusia memiliki kekurangan-kekurangan.
Kemana kita menggantungkan diri kita? Kepada yang tidak mengecewakan. Siapa? Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.